Di setiap sudut Nusantara, tersimpan kisah yang dibisikkan oleh waktu. Kisah tentang kerajaan yang bangkit dari kesederhanaan, tentang tokoh yang mengubah arah sejarah, dan tentang warisan budaya yang tak pernah benar-benar hilang di pesisir utara tanah Jawa. Ombak laut pernah menjadi saksi lahirnya sebuah kekuatan baru. Berawal dari muara kecil tempat perahu nelayan berlabuh, tumbuh sebuah pusat peradaban yang kelak dikenal oleh banyak bangsa. Di sanalah perjalanan panjang itu dimulai. Perjalanan tentang iman, perdagangan, persatuan, dan harapan yang menyatukan berbagai budaya dalam satu nama. Sebuah kisah yang tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga tentang jati diri yang masih hidup hingga hari ini. Selamat datang di Nusa Tales, tempat di mana cerita-cerita lama Nusantara kembali dihidupkan. Mari kita telusuri bersama asal-usul Kesultanan Cirebon. Di pesisir utara Pulau Jawa, jauh sebelum nama Cirebon dikenal luas, angin laut berhembus pelan, menyentuh perahu-perahu kayu yang terikat sederhana di tepi pantai. Disinilah kisah panjang itu bermula, bukan dari istana megah, bukan dari pasukan besar, melainkan dari sebuah kampung kecil nelayan yang kelak akan mengubah sejarah Jawa. Wilayah itu dahulu dikenal sebagai Caruban, sebuah nama yang sederhana, namun menyimpan makna yang sangat dalam. Caruban berarti campuran, campuran manusia, campuran budaya, campuran keyakinan, campuran nasib yang perlahan menyatu di sebuah tanah pesisir yang terbuka bagi siapa saja. Pada masa itu, jalur pelayaran laut merupakan nadi utama perdagangan Nusantara. Kapal-kapal dari berbagai wilayah berlayar menyusuri pesisir utara, Jawa. Sebelum melanjutkan perjalanan ke barat atau ke timur, para pelaut dan pedagang membutuhkan tempat untuk berlabuh, mengisi perbekalan, dan berdagang. Caruban menjadi salah satu tempat itu. Para nelayan lokal hidup berdampingan dengan pendatang dari Sunda, Jawa, Melayu, bahkan dari Tiongkok dan Arab. Mereka membawa barang, mereka membawa bahasa, mereka membawa tradisi, dan perlahan mereka membawa perubahan. Masyarakat Caruban hidup dari laut dan tanah. Di pagi hari, perahu-perahu kecil berangkat melaut sebelum matahari terbit di siang hari. Hasil tangkapan dijual atau ditukar dengan beras, kain, dan rempah. Tak ada istana, tak ada raja besar. Yang ada hanyalah kehidupan sederhana yang berjalan mengikuti irama alam. Namun justru dari kesederhanaan inilah Cirebon tumbuh menjadi tempat yang lentur, mudah menerima hal baru, dan terbuka pada perubahan. Pada masa itu, wilayah Caruban berada dalam pengaruh Kerajaan Sunda Pajajaran. Namun, pengaruh itu tidak terlalu kuat. Pusat kekuasaan Pajajaran berada di pedalaman, sementara Caruban terletak di pesisir. Jarak ini membuat masyarakat Caruban lebih mandiri dalam kehidupan. Sehari-hari, mereka menghormati Pajajaran, namun tidak sepenuhnya terikat. Kondisi inilah yang kelak membuka jalan bagi lahirnya kekuatan baru. Seiring waktu, jumlah penduduk Caruban semakin bertambah. Perdagangan semakin ramai, hubungan dengan wilayah lain semakin luas, dan bersama dengan barang dagangan, datang pula gagasan-gagasan baru. Salah satunya adalah ajaran Islam. Awalnya, Islam hadir secara damai melalui para pedagang dan ulama yang singgah di pelabuhan. Tidak ada paksaan, tidak ada penaklukan, hanya percakapan contoh hidup dan ajaran yang perlahan diterima. Oleh masyarakat pesisir, Caruban pun mulai berubah. Angin laut masih berhembus pelan di pesisir Caruban. Kehidupan berjalan seperti biasa, tenang, sederhana, tanpa gejolak besar. Namun sejarah seringkali berubah bukan karena perang, melainkan karena keputusan satu orang yang memilih jalan berbeda dari kebanyakan. Dan perubahan besar itu datang bersama seorang bangsawan dari Pajajaran, namanya Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana bukanlah orang biasa. Ia adalah putra dari lingkungan kekuasaan Sunda Pajajaran, kerajaan besar yang berpusat di pedalaman Jawa Barat. Sebagai bangsawan, jalan hidupnya seharusnya sudah jelas.
tinggal di istana, memegang jabatan, menjadi bagian dari kekuasaan. Namun takdirnya berbeda. Alih-alih mengejar tahta, ia justru memilih meninggalkan pusat kerajaan dan berjalan menuju wilayah pesisir yang jauh dari kemegahan. Pilihan itu tampak sederhana, tetapi justru menjadi titik awal lahirnya sejarah baru di tanah Caruban. Perjalanan menuju pesisir bukan perjalanan singkat. Dari pedalaman Pajajaran menuju pantai utara Jawa membutuhkan waktu, tenaga, dan keberanian. Ketika akhirnya tiba di wilayah Caruban, yang ia temukan bukanlah kota besar, melainkan permukiman nelayan yang masih sederhana. Namun di mata seorang pemimpin, tanah sederhana bisa menyimpan masa depan besar. Caruban memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak tempat lain. Letak strategis di jalur perdagangan laut, tanah yang subur, masyarakat yang terbuka. Pada perubahan, disinilah Pangeran Cakrabuana memutuskan untuk menetap. Langkah pertama yang ia lakukan bukan membangun istana megah, melainkan menata kehidupan masyarakat. Ia membuka hutan, menata pemukiman, membangun pusat kegiatan, dan mengatur perdagangan. Permukiman baru itu kemudian dikenal sebagai Caruban Larang. Nama ini menandai perubahan penting dari kampung nelayan biasa menjadi wilayah yang memiliki tatanan pemerintahan awal di bawah kepemimpinan Cakrabuana. Kehidupan mulai lebih teratur, perdagangan berkembang, keamanan dijaga, hubungan dengan wilayah lain diperkuat. Caruban tidak lagi sekadar tempat singgah, tetapi mulai tumbuh menjadi kota pelabuhan yang diperhitungkan. Pada masa inilah pengaruh Islam mulai terasa lebih jelas. Jika sebelumnya Islam hadir perlahan melalui pedagang dan ulama yang singgah, kini ajaran itu mulai mendapat ruang yang lebih luas. Pangeran Cakrabuana dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan para ulama. Ia tidak memaksakan perubahan, melainkan membiarkan ajaran berkembang secara damai melalui contoh hidup, perdagangan yang jujur, dan hubungan sosial yang baik. Pendekatan ini membuat masyarakat pesisir menerima perubahan tanpa gejolak. Caruban pun perlahan berubah wajah, bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga tempat tumbuhnya kehidupan spiritual baru. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Caruban Larang semakin meluas. Kapal-kapal dagang lebih sering berlabuh, penduduk dari berbagai daerah berdatangan, pasar menjadi semakin ramai. Campuran budaya yang dahulu sederhana, kini berubah menjadi kekuatan sosial, bahasa, adat, dan tradisi saling bertemu, menciptakan identitas baru yang unik. Inilah Cikal Bakal, kota yang kelak dikenal sebagai Cirebon. Sebuah kota pesisir yang tidak sepenuhnya Sunda, tidak sepenuhnya Jawa, melainkan perpaduan keduanya, ditambah pengaruh dunia luar. Pangeran Cakrabuana mungkin tidak mendirikan kerajaan besar, ia juga bukan penakluk wilayah luas, namun jasanya jauh lebih mendasar. Ia mempersiapkan panggung sejarah. Tanpa Caruban Larang, tidak akan ada pusat kekuatan baru di pesisir. Tanpa tatanan yang ia bangun, tidak akan ada kota yang siap berkembang. Ia adalah jembatan antara masa Caruban yang sederhana dan masa Cirebon yang gemilang. Seorang ulama, seorang pemimpin, seorang tokoh yang akan membawa Cirebon ke panggung besar Nusantara. Namanya Sunan Gunung Jati. Kedatangan Sunan Gunung Jati bukan sekadar melanjutkan apa yang sudah ada. Ia akan mengubah Caruban menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan spiritual yang berdiri mandiri di tangannya. Cirebon tidak lagi hanya kota pelabuhan, melainkan pusat dakwah dan kerajaan Islam yang berpengaruh di Jawa. Sebuah babak baru sejarah akan segera dimulai. Seiring berjalannya waktu, pemerintahan di wilayah Cirebon semakin tertata rapi di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Pelabuhan Cirebon berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan penting di pesisir utara Pulau Jawa. Kapal-kapal dagang dari berbagai negeri datang silih berganti. Pedagang dari Gujarat membawa kain dan rempah, utusan dari Tiongkok membawa keramik halus dan sutra, sementara para saudagar dari Nusantara sendiri memperdagangkan beras, garam, dan hasil bumi lainnya.
Cirebon tidak hanya menjadi tempat bertemunya barang dagangan, tetapi juga tempat bertemunya budaya, bahasa, dan keyakinan. Disinilah ajaran Islam menyebar dengan damai, bukan melalui penaklukan, melainkan melalui perdagangan, pernikahan, dan dakwah yang lembut. Pada masa itu, peta kekuasaan di Pulau Jawa sedang berubah. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, sementara kerajaan-kerajaan Islam mulai bangkit. Cirebon menjalin hubungan erat dengan Demak, kerajaan Islam pertama yang kuat di Jawa. Hubungan ini bukan hanya politik, tetapi juga hubungan keluarga dan keagamaan. Melalui hubungan tersebut, Cirebon memperoleh perlindungan sekaligus dukungan dalam memperluas pengaruhnya. Tak lama kemudian, Cirebon juga berinteraksi dengan Banten yang kelak tumbuh menjadi kekuatan besar di wilayah barat Jawa. Pertemuan kepentingan antara kerajaan-kerajaan Islam ini membentuk jaringan kekuasaan baru yang menggantikan dominasi kerajaan lama seperti Pajajaran. Salah satu keunikan Cirebon adalah perpaduan budayanya. Budaya Sunda, Jawa, Tiongkok, Arab, dan India bercampur menjadi satu identitas khas. Hal ini terlihat jelas dalam arsitektur keraton, motif batik Megamendung, seni tari dan gamelan, tradisi upacara adat. Keraton-keraton yang berdiri di Cirebon menjadi pusat kebudayaan, sekaligus pemerintahan. Beberapa di antaranya adalah Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dinding keraton dihiasi keramik Tiongkok, sementara bentuk bangunannya mencerminkan arsitektur Jawa dan Sunda. Semua ini menjadi bukti bahwa Cirebon adalah kota pertemuan peradaban. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, kepemimpinan Cirebon dilanjutkan oleh para keturunannya. Namun seperti banyak kerajaan lain, masa ini juga diwarnai oleh perpecahan internal. Kerajaan Cirebon terbagi menjadi beberapa kesultanan kecil. Masing-masing memiliki wilayah dan pengaruh sendiri. Walau demikian, peran Cirebon sebagai pusat budaya dan agama tetap tidak tergantikan. Makam Sunan Gunung Jati menjadi tempat ziarah yang ramai hingga hari ini. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah jejak langkah yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kisah kerajaan yang bangkit di pesisir, dari tokoh-tokoh yang membawa perubahan, hingga warisan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat, semuanya mengingatkan kita bahwa waktu boleh berlalu, namun cerita tidak pernah benar-benar hilang. Selama masih ada yang mendengar, selama masih ada yang mengingat, sejarah akan terus hidup menjadi pelajaran, menjadi jati diri, dan menjadi cahaya bagi masa depan. Terima kasih telah menyusuri perjalanan ini bersama Nusatales. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, berbagi kepada teman, dan berlangganan agar lebih banyak kisah Nusantara yang bisa kita hidupkan bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya di Nusatales.